Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memuji Allah, kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon, kepadanya kita meminta ampun atas setiap dosa dan kesalahan kita. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya kelak. Alhamdulillah pula di pagi ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, juga waktu luang, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa beraktivitas, yang salah satu bagian aktivitasnya adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan Allah catat sebagai amalan sholihan yang akan memperberat timbangan kebaikan kelak di yaumul qiyamah. Juga menjadi saksi bahwa kita berupaya untuk senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur, yakni menggunakan fasilitas nikmat apapun termasuk kesehatan untuk kita gunakan dalam rangka ketaatan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu minan ni'mah as-sihah. Sungguh amalan nikmat pertama yang akan dihisab kelak di yaumul qiyamah adalah kesehatan. Kalau ibadah sholat kan. Nah, dari sekian banyak kenikmatan dunia, yang akan pertama kali dihisab adalah nikmat sehat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu minan ni'mah as-sihah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam menggunakan kesehatan tersebut, tiada lain dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kurang lebih 2 pekan kita akan menghadapi kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dan melipat gandakan semua amalan. Tamu yang akan menghambumi hanguskan dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Tamu yang semestinya kita seorang yang beriman menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Bagaimana tidak gembira seorang mukmin ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Karena bulan Ramadan sejatinya adalah bulan yang mulia, yang Allah muliakan, dan sudah sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman memuliakan apa yang Allah muliakan. Memuliakan apapun yang Allah muliakan menunjukkan kemuliaan. Dan tentunya menghadapi bulan Ramadan kita juga perlu manasik. Kalau kita mau umroh kan minimal 3 kali gitu, kita melakukan manasik. Supaya apa? Supaya ibadah kita tuh umroh nggak sia-sia. Sudah mengeluarkan harta tidak sedikit, meluangkan waktu bahkan cuti kerja, ternyata tidak tahu ilmunya, tidak tahu apa-apa, maka berupaya orang mempersiapkannya. Salah satunya mengikuti manasik. Tak ubahnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah saum juga dibutuhkan ilmu. Maka setidaknya kata para ulama ada 4 persiapan yang harus kita siapkan dalam menghadapi, menyambut, memuliakan tamu yang agung ini. Pak, kalau ada event besar itu biasanya sekelas pemain olahraga yang sudah handal pun dia akan mempersiapkan diri supaya apa? Di hari haknya dia bisa melakukan yang terbaik. Atau jangan jauh-jauh ketika misalkan ke rumah kita mau ada tamu itu kita anggap ya the best lah pokoknya. Kita muliakan, kita hormati. Kayak kita dulu zaman bukan kita ya, saya kali zaman SD
Jangankan Pak Harto yang mau datang, sekelas Harmoko aja gitu kan, biasanya itu di sekolah tuh guru tuh udah besok pokoknya berdiri di pinggir jalan bawa bendera kecil gitu kan ya, nggak usah ada PR, nggak usah ada pelajaran gitu kan, disambut dengan sebegitu hebatnya. Apalagi gitu kan yang akan datang kepada kita itu adalah tamu yang luar biasa, yang itu bisa jadi menjadi titik balik ya kita menjadi hamba yang terbaik di bulan itu. Bahkan kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar dzalika fi kulli lailah min Ramadan. Bahwa di setiap malamnya, di malam-malam bulan Ramadan, Allah membebaskan seorang manusia dari catatan penghuni neraka. Bayangkan Pak, diponis bebas. Sehebat apapun kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan di masa lalu, Allah bebaskan. Betapa mulia dan agungnya bulan tersebut. Walaupun sebetulnya kita tahu bahwa 13 tahun Nabi di Mekah, ya bulan Ramadan bukan menjadi bulan yang spesial, bulan biasa aja. Tapi ketika Nabi hijrah di tahun kedua, di waktu asar, di tanggal 29 Sya'ban, turun Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nabi berdiri di depan para sahabat, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, syahrun azimun, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya ada satu malam yang ketika kita beribadah itu melampaui usia kita Pak. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sekali lagi kita sebagai orang beriman ya tentu harus mempersiapkan. Apa saja persiapannya? Maka yang pertama tidak lain adalah persiapan ruhiyah. Persiapan apa Pak? Ruhiyah. Yang kedua, persiapan ilmiah, keilmuan. Yang ketiga, persiapan jasadiah, badan kita. Kemudian yang keempat adalah persiapan maliyah, harta Pak. Mal, pulus, laisal pulus mampus gitu ya. Kan bil ini nggak live kan, saya suka banyo kan. Jadi bil pulus mulus katanya gitu ya. Jadi bil pulus mulus, walaisal pulus mampus. Bapak kalau yang kayak gitu-gitu aja hafal. Ya. Sekali lagi harus kita persiapkan. Yang pertama tadi persiapan apa? Ruhiyah. Indikatornya apa? Al-Quran, juga hadis Nabi SAW yang spektakuler, di mana kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasa yang bagaimana? Yang akan menghapuskan dosa yang telah berlalu, dosa di masa lalu. Ternyata adalah puasa yang diawali, yang pertama adalah dengan keimanan, yang berangkat dari keikhlasan, ihtisab, benar-benar semata karena Allah dia berpuasa, bukan karena ritual tahunan yang berangkat dari rasa malu kalau dia tidak berpuasa, atau karena itu sudah menjadi rutinitas tahunan. Tapi benar-benar ia bulatkan, ia tekankan ya bahwa ia lakukan itu semua adalah semata-mata karena Allah. Harus Pak. Ya, setidaknya dalam hati kita itu ya ada sebuah pengagungan bahwa bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini ruhiyah. Ya. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan hadir merupakan kasih sayang Allah untuk kita selaku hambanya. Di mana umat Muhammad itu tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Mereka umurnya panjang-panjang. Kita mah antara 60 sampai 70.
Dan sampai 100 itu pun tidak banyak yang dikasih kelebihan seperti itu. Maka dengan kasih sayangnya, bahasa Inggrisnya mah kurasanya anak Allah kepada kita, Allah hadirkan bulan yang mulia yang akan mendulang berbagai macam pahala, melipat gandakan amal soleh. Maka iman, ada orang-orang yang sebetulnya dia kuat secara fisik, secara umur juga, tapi karena tidak ada keimanan, berat Pak melaksanakan ibadah Ramadan. Di hari pertama jika hari kedua iya, hari ketiga sampai seminggu hadir di masjid. Pekan kedua sampai terakhir nggak ada Pak. Tapi berapa banyak orang-orang yang dari mulai awal Ramadan sampai selesai dia hadir, bukan karena kuat fisiknya, tapi bisa jadi yang menjadi dorongan adalah iman. Dengan kasih sayangnya Allah hadirkan Ramadan untuk mentajdid iman kita. Di mana kata Nabi, al-iman fi jawfi ahadikum la yakhluqu kama yakhluqu thawb fajaddidu iman. Sesungguhnya iman yang ada dalam hati kalian itu kadang bisa lapuk, bisa usang, maka senantiasalah perbaharui ya keimanan kalian. Allah latih, Allah didik, Allah training kita selama sebulan. Tiada lain untuk menjadi manusia yang mulia di pandangan Allah dengan memuliakan bulan Ramadan itu sendiri. Cara memuliakannya mengisi ya, apapun aktivitas dengan modal dua tadi, iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah. Dan ini senada dengan perintah saum itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang dipanggil orang-orang yang beriman Pak. Artinya orang-orang yang ada di dalam jiwanya keimanan. Walaupun iman itu kan yazidu wa yankusu, kadang naik kadang turun, tapi sebiji zarah pun orang yang ada di dalam hatinya keimanan terpanggil dengan ayat ini untuk melakukan kewajiban puasa. Maka sekali lagi betapa tidak bergembiranya seorang mukmin ketika datang, hadir, bahkan ia bersuka cita jauh sebelum datangnya Ramadan. Dan itulah yang dilakukan oleh para salafus salih, orang-orang terdahulu. Lihat dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa kanu yad'u ilallah sittata ashhurin qabla ayyad sittata ashhurin ayyuballighuhum Ramadan. Bahwa mereka para salafus saleh itu selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu meminta kepada Allah, berdoa agar apa? Agar disampaikan kepada Ramadan. Kemudian setelah Ramadan selesai, mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadahnya selama 6 bulan. Jadi bayangkan, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa seorang mukmin himmahnya tidak ada yang diharapkan kecuali Allah, Allah, Allah. 6 bulan ingin dipertemukan karena memahami betapa berharganya ya momentum yang ada di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadahnya. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima ayyataqabbala minhu, agar Allah menerima amal ibadahnya. Ulah kita mah jangankan 6 bulan meminta kepada Allah terus menerus setelah Ramadan ya, udah datang kaleng hongguan aja kayaknya udah lebaran udah selesai gitu kan ya. Mama udah sibuk di dapur aja kayaknya udah selesai. Kadang bapak-bapaknya juga tuh yang salah. Alhamdulillah tamat puasa, jongjon sekarang mah nggak ada taraweh lagi gitu kan. Sambil itu tadi pas waktu terakhir buka bersama gitu kan, sambil duduk nyender. Alhamdulillah nggak ada taraweh lagi. Kok malah nggak ada taraweh lagi? Berarti dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya selama sebulan penuh tuh Allah mentrainer dia, mentakdib dia
agar menjadi manusia-manusia yang mulia dengan ibadah-ibadahnya. Cuman ya itu, hanya sedikit orang-orang yang merasakan bahwa itu adalah takdir pendidikan dari Allah. Harusnya ya implementasikan di 11 bulan yang akan dia hadapi, bukan selesai Ramadan, selesai tarawih. Minimal kalau di bulan Ramadan 11 rakaat gitu kan, 4 isya berarti 15 ditambah 2 ba'diyah isya 17 rakaat, atau minimal di 11 bulan penyisa kayak gitu kan, setengahnya dari 17 rakaat berapa Pak? Berapa? 9 rakaat lah gitu ya, nggak ada 8,5 gitu kan ya. 8,5 mah sholat apa setengahnya? Minimal 9 rakaat tersisa gitu kan. Sholat isya 4 rakaat, witir 3 rakaat gitu ya. Dan orang tidak menyadari bahwa selama sebulan itu pendidikan. Kenapa? Banyak loh Pak orang-orang yang di luar Ramadan jangankan bisa sholat subuh berjamaah. Di luar Ramadan mah kadang orang seringnya banyaknya apa? Kesiangan. Cuma di masjid ini aja kadang subuh tadi juga selalu penuh gitu ya, alhamdulillah. Nah, karena 2 blok kadang gitu Pak. Tapi di bulan Ramadan bayangkan, orang itu jam 2 udah teriak-teriak sahur gitu kan ya. Bahkan orang yang bangun jam 4 dianggap kesiangan. Ayo nak bangun cepet, udah jam 4 mama kesiangan tuh. Di bulan Ramadan mah jam 4 kesiangan. Cuman sayang itu tidak disadari sebagai sebuah training, latihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang langsung trenernya teh Allah gitu. Jadi kalau dibayangkan Ramadan adalah sebuah training Pak, mungkin harus berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kita kalau pengen nambah skill ikut training itu minimal 5 juta 10 juta kalau trenernya yang udah bagus. Ini yang langsung mentraining Allah Pak. Kenapa kita tidak mempersiapkan dengan ruhiyah kita? Berapa banyak orang-orang yang ya ketika masuk Ramadan kan udah biasa, tenang saya tinggal sahur kuat buka. Bukan seperti itu. Pahami dengan iman. Di sini Allah sedang melatih kita untuk menjadi manusia-manusia mulia. Untung kemuliaan manusia itu dinilai oleh Allah dari sisi ketakwaan yang ada di dalam hati setiap kita. Andai Allah melihat kemuliaan seorang itu dari pangkat, kasihan orang-orang miskin, dari jabatan, dari harta dan sebagainya. Alhamdulillah ternyata Allah menilai kemuliaan seorang itu bukan dari itu semua yang sifatnya dunia, tapi yang Allah nilai adalah hati kita. Atqakum la yanzurullaha ila suwarikum wala ila samikum walakin yanzuru ila qulubikum atqakum. Allah yang menilai itu, tempat menilai kita mulia atau tidaknya itu ada di dalam hati kita, ketakwaan. Maka mudah-mudahan dengan persiapan ruhiyah ya, menyambut datangnya bulan suci Ramadan ya, kita benar-benar mampu memaksimalkan ibadah Ramadan yang akan kita hadapi nanti betul-betul berkualitas dan menjadi Ramadan yang terbaik yang kita jumpai. Kata Nabi SAW, raghima anfu rajulin, celaka seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, masuk padanya bulan Ramadan, fangsalakha, lalu Ramadan berlalu, walam yughfarlah, sementara dia tidak mendapatkan ampunan. Karena apa? Salah satunya persiapan ruhiyahnya nggak ada. Dianggap Ramadan itu hanya sebatas rutinitas yang ya setiap tahun udah biasa kok. Makanya ada salah satu doa Nabi yang ketika mau masuk bulan Ramadan itu, nah ini juga harus dihafal ya, hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah, atau bolehlah pakai yang Allahumma salimni li ramadhana wa salim ramadhana li wa salimhu minni mutaqabbala, dan itu dibaca di akhir bulan Sya'ban ya, ketika hilal sudah terlihat. Tapi kalau dari hitungan hisab untuk tahun ini kemungkinan gitu ya, kalau dari sisi hitungan hisab
itu karena hilal kurang lebih 0, sekian derajat. Jadi dari kriteria ketentuan hisab, di mana hilal itu muncul biasanya ketika kriterianya sudah di atas 2 derajat di atas ufuk, maka menurut hitungan hisab untuk tahun ini kemungkinan Sya'ban digenapkan menjadi 30, dan ini tentunya berdasarkan isyarat Nabi SAW, fa in ghumma faqduru iddatahu salasin. Apabila hilal tidak dimungkinkan untuk bisa diru'yah, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Nah, waktu ijtima akhir Sya'ban itu jatuh pada tanggal 10 April. Jadi kalau misalkan nanti di tanggal 10, maksudnya Maret Pak, saya ngetes aja biar nggak pada ngantuk. Nah, di 10 Maret itu di waktu maghrib hilal tidak nampak memang sesuai dengan hitungan hisab, maka disempurnakan menjadi 30, maka di tanggal 12-nya kita berpuasa. Berarti tanggal 11-nya kita mulai tarawih. Nah, kalau begitu sesuai itu dengan jadwal yang sudah dibagikan gitu kan ya. Memang masjid-masjid di tanggal seperti itu, di tanggal segitu. Tapi tetap gitu, kita walaupun sebetulnya hisab sendiri sifatnya ijtihad, tapi kan waktu-waktu sholat yang 5 waktu kita bisa menentukan jam segini, itu bukan dari ru'yah. Sholat duhur kita harus ngelihat matahari, enggak, itu semua berdasarkan hisab. Dan kita akui kok, bahkan dengan hisab, saya dulu di pesantren tuh udah biasa Pak ngitung gitu kan. Metodologi hisab itu tugasnya misalkan untuk kelas, dulu inget tuh kelas 1 aliyah, tentukan bulan Ramadan tahun, bisa Pak, tahun 2030, 2000 berapa pun bisa, itu bisa dihitung. Dan tingkat margin errornya itu rata-rata enggak, iya maksudnya kesalahannya itu tidak terlalu lah gitu kan. Beda dengan sekarang, cuman ya itulah, jangan sampai KPU tahu aja kalau bulan Sya'ban digenapkan jadi 30, ntar jadi 300 kan repot. Gitu ya, bercanda itu mah. Bagi saya masih apapun pemimpinnya, insya Allah mudah-mudahan amanah. Kita tuh harus sportif, tidak boleh itu mengalah kepada kecurangan. Tapi ya kalau misalkan sportivitas yang diutamakan, ya mau nggak mau kita menerima gitu. Jadi mengalah itu pada sportivitas, bukan pada kecurangan. Naon jadi kadinya. Ya, jadi jangan kasih tahu KPU kalau misalkan nanti Sya'ban digenapkan kalau ru'yat hilal tidak terlihat oleh kasat mata. Karena bisa jadi harusnya 30 menjadi 300. Nah, itu salah satu doa ya. Untuk ketika hilal sudah nampak, kita berdoa, ya Allah gitu kan, tampakkan kepada kami hilal dengan penuh bil yumna, ketenangan, ketentraman. Ada orang-orang Pak ketika masuk awal Ramadan tuh udah pusing mikirin nanti THR kumaha. Nah, kita mah berdoa Pak, dengan doa ini mudah-mudahan diharapkan kita tuh dari awal tuh udah tenang, udah tentram. Komo ibu-ibunya gitu, nanti bingung beras pada naik gitu kan ya sekarang tuh. Yang biasa aja 14.000 terjadi, aduh. Jadi kemarin makan juga kita serasa makan nasi biryani gitu ya. Nasi kebuli, biar gitu kan ya, ambiar gitu. Nah, kembali lagi Pak, bahwa Ramadan sejatinya kita sambut dengan ruhiyah, keimanan. Yakin seyakin-yakinnya bahwa ini teh kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan keimanan kita bahwa Allah tuh sayang kepada kita, sehingga kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka banyak berdoa Pak, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Rob sampaikan. Saya sering sampaikan kan, karena saya mah tukang mandiin jenazah gitu kan, waktu dulu apalagi di Algoni gitu kan, itu biasa Pak, menjelang Ramadan tuh banyak saya kerjaan. Banyak yang mati, meninggal. Nah, nanti nggak ada tuh pas menjelang mau Lebaran tuh biasa ada lagi. Nah, yang rentan itu ini biasanya sebelum Ramadan tuh Pak.
banyak itu. Bukan saya sok tahu atau saya itu mendahului takdir, bukan. Ini karena kebiasaan saya tahu. Itu biasanya menjelang Ramadan banyak saya mandiin jenazah, bukan saya nakut-nakutin. Nah, ada tuh waktu itu bayi tapi di pertengahan Ramadan. Tapi itu menjelang Lebaran tuh biasanya banyak lagi. Ada yang kecelakaan, ada yang inilah itulah. Udah paham lah insya Allah. Dan disiapkan juga kain kafan itu Pak Ketua. Pokoknya harus selalu ready supaya ingat mati. Kalau bisa kain kafan tuh jangan disembunyikan di ruang yang orang nggak tahu. Kalau bisa pajang di lemari itu kain kafan. Orang tuh ketika ingat masuk masjid tuh ingat, oh iya saya juga nanti bakal dibungkus kain kafan. Makanya saya kain kafan yang ada di kotak itu saya bukan ditaruh di pojok rumah di belakang, enggak, di depan Pak. Di depan deket tempat tamu kan ada rak-rak besi itu. Nah di situ. Supaya pas namu teh kain kafan. Kadang pas waktu dari sekolah, Ustaz katanya ini ada kain kafan, oh ya udah sok mangga gitu kan. Simpen di mobil, dibawa-bawa. Ngapain kita harus takut dengan kematian? Kematian itu bukan untuk kita takuti, tapi kita persiapkan untuk menghadapinya. Mau takut atau tidak juga udah mati mah pasti. Hanya setan saja yang selalu memberikan harapan besar kepada kita agar kita lalai. Tenang, masih lama, kamu masih sehat gitu ya Pak. Ayo kita sambut Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Dengan cara apa? Meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan hadir adalah bentuk kemuliaan ya, untuk memuliakan kita ya. Allah sayang kepada kita dan ingin kita menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapannya, seburuk apapun kita di masa lalu. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Lalu yang kedua, persiapan yang kedua adalah persiapan ilmiah, ilmu. Tadi saya sampaikan umroh aja, kita sebelum mau melaksanakan umroh, ada yang 3 hari, bahkan 3 hari nggak cukup Pak. Pas umroh dibawa itu dikalungin doa-doanya. Kalau saya mah yang bimbing jemaah umroh tuh saya nggak pernah ada tuh jemaah saya yang harus dipakein di sini tuh doa-doanya. Malah kalau sibuk gini aja gitu kan, apalagi ngeganggu orang ketika tawaf tuh dibimbing pakai ini lah gitu kan, ngeganggu orang beribadah. Padahal ketika tawaf makan bacaannya teh Bismillah Allahu Akbar, Hajar Aswad, kemudian sampai Maqam Ibrahim teh Subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu banyak doa. Sampai rukun Yaman itu saya selalu bimbing. Ayo Bu, putaran pertama berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, untuk akhirat kita, perbanyak untuk diri kita sampai rukun Yamani. Rukun Yamani baru tuh ada ketetapan doa. Contoh dari Nabi, Rabbana Atina, sampai Hajar Aswad kembali. Putaran pertama. Putaran kedua baca lagi Subhanallah. Selesai Maqam Ibrahim, perbanyak doa untuk siapa? Orang-orang yang pernah berjasa, yang paling berjasa dalam hidup kita. Siapa? Ibu kita. Ibu, untuk ibu terus sampai rukun Yaman. Putaran ketiga ayah. Putaran keempat anak dan istri kita. Putaran kelima untuk saudara-saudara keluarga kita. Putaran keenam untuk orang yang pernah menolong kita. Nah, sisanya yang terakhir sok perbanyak lagi. Bapak tahu video yang viral orang Afrika yang akhirnya kaya raya? Orang tadinya diketawain tuh, dia cuma gini aja di depan Ka'bah, fulus ya Allah, fulus ya Allah, fulus ya Allah, fulus katanya gitu ya, duit gitu. Sampai ada orang Arab, mintalah kepada Allah surga, dia tetapnya fulus. Sekian tahun baru viral lagi orang yang tadinya dulunya diece-ece gitu kan, ternyata Allah kabulkan dia jadi orang kaya Pak. Dan bahkan dia umroh lagi, jadi dia wawancara gitu kan, ini ya memang video itu adalah saya dulu ketika saya masih miskin. Dia cuma berdoa kayak gitu. Dan memang doa di depan Ka'bah mah selalu saya ajarkan kepada jemaah harus spesifik. Karena ada teman saya, dia minta kepada Allah, ya Allah karuniakan saya anak perempuan, ya Allah anak laki-laki sudah banyak, sudah 4 perempuan. Dia memang motivasinya berdoa ingin diberikan karunia keturunan anak perempuan.
Nggak spesifik doanya, pas pulang sekian tahun benar dikasih anak perempuan, tapi bukan dari istrinya Pak, dari istri yang lain gitu ya. Dikabulkan benar gitu, tapi karena kurang spesifik akhirnya bukan dari istri yang pertama, jadi dia dapat lagi gitu kan ya. Itu yang sedih kan istrinya. Coba kalau dia doa, ya Allah berikan aku doa anak perempuan dari istri saya ya Allah yang sekarang, gitu kan spesifik gitu. Ini ya doanya nggak spesifik, jadinya dikabulkan tapi dari istri yang lain gitu ya. Nah kembali lagi Pak, ilmu harus dipersiapkan supaya apa? Jangan sampai ibadah yang mulia ini sia-sia hanya karena tenang puasa makan tinggal menjaga dari makan dan minum, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Pak, ada yang lebih penting daripada menjaga yang membatalkan puasa. Apa? Menjaga dari hal-hal yang mengosongkan pahala. Berapa banyak orang yang kata Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa ju'a atas. Orang bisa menahan lapar dari waktu fajar sampai tenggelam matahari, tapi berapa banyak orang yang tidak bisa menahan dari hal-hal yang mengosongkan nilai pahala itu sendiri. Berkata ropas, ya, menggibah, melaknat, berkata-kata kasar, kata-kata kotor dalam puasa. Allah tidak butuh ya puasa orang-orang yang ketika dia ayyada'a fi ta'amihi wa syarabihi. Allah tidak butuh puasa orang-orang yang lisannya masih kotor, berkata ropas, busuk, jidah dan sebagainya, walaupun dia meninggalkan makan dan minum gitu. Dipersiapkan ya dengan ilmu minimal. Itulah punya buku harga di buku sifat puasa atau sifat saum Rasulullah gitu kan ya, itu paling berapa? 8.000. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Kalau di pengajian kan nggak mungkin Ustadz tuh bisa ngebahas sampai 1 jam tuh benar-benar fikih puasa. Minimal persiapanlah untuk kita. Mana hal-hal terkait yang benar-benar amalan bisa menghapuskan dosa. Kalau kita tahu ilmunya mah kan di waktu sahur, habis sahur teh bukan nonton acara TV yang nggak jelas kayak begitu-gitu gitu ya. Tapi memperbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar gitu ya. Kemudian pahami dengan ilmu, makan kita tahu sunnah-sunnah di dalam melaksanakan ibadah puasa itu salah satunya apa? Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur gitu. Ulah ini mah sahur jam berapa, habis nonton bola jam berapa, jam 2. Itu mah bukan sahur, makan malam Pak ya. Karena kata Nabi SAW, al-fajru fajroni, fajar itu ada 2. Dan di zaman Nabi itu muadzin itu ada 2 Pak. Siapa aja? Bilal dan Ibnu Umi Maktum. Kata Nabi, inna bilalan yu'adzinu billaili. Bilal itu biasanya azan di waktu malam, yaitu fajar kadzib. Jadi dari dulu, dari zaman Nabi, ini salah satu sunnah yang sekarang udah hampir punah Pak. Azan awal. Bilal itu biasa azan awal. Di masjid di sini juga masih ada sih yang sampai sekarang bertahan tuh setiap 3:30 tuh pasti ada azan. Kayak kemarin maju ke jam 4 subuhnya, jam 3 dia udah azan. Ya, kalau di Geraha itu di Blok E. Kalau dulu saya masih tinggal di Algoni itu di Algoni. Walaupun pas waktu pertama doang, pada datang kan, kenapa ini? Enggak, ini azan awal Pak. Memang kalau misalkan singgah di satu tempat gitu kan, mau melakukan kebaikan, lakukan aja kebaikan, nanti akan menjadi biasa. Ulah ini mah pas datang ke suatu tempat, kita nggak melakukan hal yang biasa itu, tiba-tiba udah di tengah perjalanan kita melakukan kebaikan itu. Tahun kemarin aja kamu enggak, nah itu akan repot. Jadi pada saat itu memang saya azan, cuman semakin terlibat dengan dunia, saya harus beras apa kan, diam di merbot gitu kan, di masjid capek. Akhirnya berkurang tuh, tapi masih azan. Cuman tidak setiap malam.
Nah pas waktu nikah dan sampai sekarang kayaknya udah nggak ada. Padahal ini sunnah Pak. Inna bilalan yu'adzinu billaili. Kata Nabi, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal itu biasa adzan di waktu malam, di fajar yang pertama. Maka makan dan minumlah sampai mendengar ibnu Ummi Maktum azan. Berarti ibnu Ummi Maktum azan di waktu fajar shodiq, fajar yang beneran, bener-bener fajar. Gitu ya. Jadi fajar pertama halal makan, haram sholat, subuh karena belum masuk waktu subuh. Fajar sidik, fajar kedua haram makan, halal sholat. Gitu ya. Di kita ada istilah imsak, 10 menit sebelum azan imsak. Sudah imsak berarti, nah ini fajar apa ya? Kalau tadi kan halal makan, haram sholat. Kalau fajar kedua haram makan, halal sholat. Nah imsak, haram makan, haram sholat karena belum waktu sholat subuh. Fajar apa? Fajar maneh ya teman ya. Tapi jangan disalahkan Pak, karena itu mah bentuk ikhtiar, bentuk kehati-hatian. Warning, hati-hati nih. Walaupun bagi yang kesiangan mah lumayan 10 menit ya Pak ya. Apalagi yang mode cepat makannya mah 2 piring mah bisa 10 menit mah ya. Gitu. Jadi Pak, di antara sunnah Nabi ketika berpuasa adalah mengakhirkan sahur. Semakin mendekati waktu ke subuh itu semakin yang terbaik, minimal setengah jam lah kata para ulama jarak antara azan Bilal dengan azan ibnu Ummi Maktum. Kalau di Madinah sampai sekarang masih berlaku Pak. Bahkan setelah di Mekah berlaku lagi tarawih yang 11 rakaat, itu azan juga ada 2 lagi. Gitu. Di Madinah mah dari dulu. Madinah itu kan memang azan tuh suka agak mendekati bener subuh, jam 5 lewat kadang gitu. Nah di setengah 5 itu udah ada azan, jadi orang udah pada datang. Nah nanti baru azan lah. Itu seperti itu Pak. Kemudian usahakan untuk tetap sahur gitu ya. Walau zur'atal ma, walaupun hanya seteguk air, dan itu adalah sunnah. Tasahharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahannya bisa jadi dalam berupa sehatnya badan di waktu kita melaksanakan ibadah puasa dari mulai pertama sampai terakhir. Kan ada orang kalau hari pertama mah Pak luar biasa semangat, masjid ge penuh. Kadang udah seminggu tuh gitu kan, karena udah ngerasa biasa, udah ngerasa kuat, akhirnya nggak sahur. Padahal kata Nabi walaupun seteguk air, khawatir tidak berkah nanti puasanya, jasadnya gitu kan. Banyak Pak kalau udah di seminggu kesana mah habis sholat duhur teh masjid berantakan Pak sama yang tiduran. Itu bisa jadi karena kurang berkahnya itu dari tidak sahurnya. Atau kalau enggak masjid itu dindingnya jadi pada lengket semua Pak, dipakai nyender gitu ya. Jangankan dia untuk membuka mushaf, lemes, tangan diangkatnya jatuh lagi gitu. Bisa ngebuka kesininya nggak bisa balik lagi. Mungkin barangkali gitu ada ketidakberkahan dari makan sahurnya. Makanya usahakan tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Itu sunnah Pak. Kalau untuk berbuka jelas gitu kan. Kan kata Nabi hadisnya, la tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitr wa akhirus sahur. Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia mengakhirkan sahur, mempercepat berbuka. Bukan masalah kuat dan tidaknya. Ini mah ada Pak, ditelepon istrinya malah ngasih ceramah. Mungkin di jalan, ayah jangan lupa buka dulu, sabar atuh mah, tenang, udah bukan kita mau udah biasa kan lapar, covid aja kita sering lapar gitu kan.
Udah kayak orang sekali aja bukan masalah kuat atau tidaknya, tapi sunnahnya menyegerakan itu loh Pak, menyegerakan berbuka. Terus pahami dengan ilmu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa berbuka puasa. Ya, yang paling sahih itu yang dhahabat doma'u wabtalatil uruku wa thabbatal ajru insyaallah. Itu dibaca kapan Pak? Dibaca setelah kita berbuka, bukan sebelum berbuka. Ini banyak kesalahan fatal. Makanya dalam ilmu fikih tentang berbuka itu disebutnya atbu al-fitr. Ya. Jadi berapa banyak orang-orang yang selama ini melakukan kesalahan sehingga mohon maaf diajarkan oleh Nabi makan itu bismillah, karena ketika seorang makan tanpa bismillah hakikatnya dia memberikan makanan tersebut kepada syaitan, karena fokus kepada doa buka puasa akhirnya bukan bismillah yang dibaca tapi doa buka puasa langsung Allahumma lakasumtu, padahal dia belum makan. Padahal kita tahu doa makan dan minum bismillah, makan dulu. Baru zahabat doma'u, telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, semoga ditetapkan pahala. Nah ini belum buka, telah hilang rasa haus, belum. Orang minumnya jajan gitu kan ya. Telah basah kerongkongan, bohong gitu kan ya. Gitu. Jadi yang benar adalah bismillah, boleh minum atau makan, disunahkan makan kurma. Ya sebetulnya nggak dosa makan bala-bala, gehu dan sebagainya. Hanya kita tekan pengen satu coupling dengan Nabi. Yang kata Nabi, almar'u ma'aman ahabbahu yauma kiamah. Seseorang itu nanti akan bersama orang yang paling dicintainya. Tanda cinta apa Pak? Mengikuti apapun yang dia lakukan. Memang nggak apa-apa berbuka dengan risol, dengan bala-bala, dengan gehu. Tapi setidaknya ketika kita ingin sama dengan Nabi, bisa jadi itu pertanda cinta. Dengan apa Nabi berbuka Pak? Yang pertama kata Anas bin Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubtiru birrutaban, selalu berbuka dengan rutab, jenis kurma yang basah. Kalau di kita mungkin sukari atau kurma bam, itu kan lembut-lembut ya, udah mateng. Nah itu di kulkas tuh enak emang. Itu ya ditelen tuh. Nah, fa'ilam takung rutaban, apabila tidak ada rutab maka Rasulullah berbuka dengan tamar, jenis kurma kering. Gitu, jenis kurma kering. Jadi walaupun kurma ajwa kurma Nabi, tapi tidak selamanya ketika berbuka. Makanya kalau di Mekah itu yang rame ketika Senin Kemis itu yang dihidangkan itu adalah kurma sukari, rutab yang sudah benyek, basah, tapi enak di kulkas. Gitu ya. Atau udah Ustaz, saya mah sukanya tadi risol. Ya udah nggak apa-apa, kurmanya masukin ke dalam risol gitu ya. Kalau memang Anda cinta kepada Nabi gitu. Jadi apa tuh kurma? Oh ya sunnah buka dengan kurma, tapi kan bala-bala ge wajib gitu kan. Ya udah masukin kurmanya ke dalam bala-bala gitu ya. Jangan lupa makan dengan tetap pakai kanan. Jangan sampai di depan anak kita makan pakai tangan kiri. Dan untuk bab berbuka mah lah udah nggak usah disampaikan seperti detailnya tadi waktu sahur ya. Karena kalau buka mah kan udah pada jago. Memang itu yang ditunggu-tunggu ya. Kadang dulu waktu kecil mah, radio tadi puter-puter nyari channel mana nih yang azan dulu. Sekarang begitu kan, Metro TV masih kultum, gitu Quraisy Hub, ya TV One cari, biasanya SCTV tuh yang paling pertama, gitu ya. Pokoknya apalah tuh. Orang anak kan punya anak, nyari dia belum azan-azan nyari channel tuh Pak. Mana yang azan duluan gitu kan. Nah di kita juga kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, malam yujma, barang siapa yang tidak meniatkan di malam harinya maka tidak ada puasa. Maka salah satu syarat sahnya puasa adalah niat di malam hari.
Maka beruntung tuh masjid-masjid yang suka mengingatkan setelah taraweh teh bareng-bareng gitu kan ya. Itu tuh mazhab Syafi'i itu yang membuat pengikut mazhab Syafi'i sebutnya bukan dari Nabi niat melapatkan niat ya. Imam Malik bahkan ya mazhab Malik mah itu 1 kali niat untuk sebulan gitu kan. Nah, tapi jumhur ulama termasuk saya mengikuti yang 3 ini ya, mau Imam Hambali, Hanafi dan Imam Syafi'i justru sepakat bahwa di setiap malam kita berniat. Nah, di masjid-masjid itu sebagai pengingat saja, melapatkan niat. Alangkah lebih baik mah nanti habis nawaitu sama golin anadai padi sehari ramdan sanadillah taala, habis gitu teh langsung jangan lupa ya nanti diniatkan dalam hati. Ini mah hanya sebatas takdi pendidikan, melapatkan niat. Untuk lebih jelasnya mah kalian dalam hati masing-masing itu ditambahkan. Karena apa? Sepakat jumhur ulama, niat itu waqa'a fil qalbi, di hati niat itu. Gitu. Adapun DKM seperti itu adalah takdib, sekaligus mengingatkan. Barangkali jangan sampai ada jamaah yang tidak melapatkan niat di malam harinya, seperti itu. Jadi benar-benar niat itu adanya di dalam hati. Adapun ulama membuat lafaz niat itu untuk memudahkan, ya. Tapi kalau sudah yang lancar mah ya udahlah nggak usah. Tapi pendidikan itu bagi anak-anak mengingatkan ya harus gitu. Bahkan bapak-bapak juga sering banyak yang lupa gitu kan. Tapi hikmahnya dengan seringnya diingatkan ya mudah-mudahan jadi ingat di setiap malamnya. Itu. Terus apalagi dalam perkara Ramadan, Pak? Banyak kesalahan-kesalahan tentunya ya yang selama ini kita jumpai gitu kan, termasuk salah satunya tadi orang baca doa berbuka puasa itu sebelum buka, harusnya mah buka dulu baru dia membaca doa buka puasa gitu ya. Terus kesalahan yang sering terjadi yang ketiga adalah ketika mohon maaf taraweh di satu tempat, ada beberapa orang yang dia hanya mengikuti 8 saja, akhirnya dia pulang ke rumah melaksanakan witirnya dengan alasan nanti malam mau sholat witirnya. Boleh nggak? Boleh, cuman kan sayang, Pak. Ya, ini saya bacakan hadisnya riwayat Abu Daud. Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa seseorang yang sholat bersama imam, Pak, sampai selesai, maka telah dihitung baginya pahala sholat semalam suntuk. Maka ini harus diingatkan nih sama DKM, usahakan untuk sholat berjamaah bersama imam, sholat taraweh, jangan sampai belum selesai dia keluar, dia pulang. Pahala nilai sholat semalam suntuknya, pernah nggak sih kita sholat semalam suntuk, Pak? Nah ini ada disediakan ladang amal yang dengan bimbingan ilmu, dengan hadis bahwa sholat bersama imam sampai selesai sholat tarawih itu dicatat sholat semalam suntuk. Kita pernah nggak dalam seumur sholat semalam suntuk? Belum pernah, jangankan semalam suntuk, baca imamnya baca surat An-Naba aja langsung itu di aham-aham gitu kan. Atau kalau enggak kemana itu yang kemarin kayaknya pindah tuh di masjid sebelah gitu kan, kemarin imamnya panjang katanya gitu ya. Ini sholat semalam suntuk, Pak. Itu persiapan ilmu, Pak, dan masih banyak lagi saya kira perkara-perkara yang itu mungkin dianggap biasa tapi ternyata jauh daripada ilmu tuntunan dari Nabi dan para sahabat. Maka minimal lah fasalu ahla dzikri, nggak bisa bertanya ke ustaz, beli bukunya lah. Malam ini 8.500, perbaharui lagi karena ini ibadah tahunan, kadang kita suka lupa amalan-amalan apa. Saya punya itu tapi bentuknya PDF, itu 24 jam ketika amalan-amalan yang bisa kita lakukan 24 jam selama bulan Ramadan. Jadi kita benar-benar dituntut dari mulai zikirnya dan semuanya jangan sampai ditinggalkan. Gitu. Nah, adapun udah langsung yang terakhir, kalau jasad mah badan lah ya, maksudnya agar sehat, disampaikan kepada orang yang berat. Yang terakhir itu adalah yang tidak kalah pentingnya adalah siapkan harta yang terbaik. Ya, kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kutiba lahu mislu ajrihi, ya, illa annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'. Barang siapa yang memberikan makanan untuk seseorang berbuka puasa, maka baginya mendapatkan pahala
orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala si orang yang melakukan puasa tersebut. Dan hadis Aisyah ya jelas sudah sangat kita pahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kana ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, ya. Wa kana ajwadu, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih penyayang lagi ketika beliau memasuki bulan Ramadan, lebih dermawan lagi ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Maka siapkan harta terbaik, karena disitulah Allah melipat gandakan pahala. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Mereka bekerja selama 11 bulan ya untuk bermudah-mudah memberikan makanan pertolongan kepada fakir miskin. Makanya kita suka dilatih ya, hari pertama kelompok ibu ini yang memberikan takjil. Takjil teh di kita mah jadi ya makanan berbuka, padahal itu diambil dari kata tadi ajal, itu menyegerakan berbuka. Jadi sebetulnya takjil itu kata kerja Pak, bukan kata benda. Jadi artinya menyegerakan berbuka, takjil. Di kita mah takjil itu jadi kolak gitu kan. Di sini dijual takjil gitu kan. Berarti di sini dijual buru-buru buka puasa gitu. Ya itu salah satu kesalahan, tapi udah biasa ya. Jadi orang kenalnya cuman rusak itu anak-anak kita. Beli takjil gitu kan. Beli takjil kan iya gitu, kata kerja bukan kata benda gitu ya. Nah, persiapkan harta. Makanya Pak, kalau orang umroh itu di bulan Ramadan harganya tuh high season. Kemarin saya ada minta tuh dari Granwis 4 orang minta dibikinin umroh privat, nggak mau ada yang lain. Dan dia pengen hotelnya minimal mau pengpik. Satu orangnya berapa Pak? 97 juta. Dan itu 21 Ramadan sampai tanggal 6 Syawal. Di malam Lailatul Qadar. Bapak kalau tahu jar-jaran itu yang ring pertama itu ya kurang lebih satu malamnya itu 100 juta Pak, khusus Ramadan. Dan itu diisi oleh mereka orang-orang Arab yang selama 11 bulan mereka ya bekerja, berupaya ngumpulin duit, tiada lain untuk bernikmat-nikmat ketika berada di bulan Ramadan. Mereka sewa hotel yang terbaik, dan itu yang dilakukan para sahabat. 11 bulan mereka bekerja hanya untuk berpoya-poya, untuk bisa berbagi ya, mendapatkan pahala sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Seharusnya mah gitu Pak ya. Kita 11 bulan minimalnya nyisihin gaji gitu kan ya. Pas bulan Ramadan datang kita bikin paket minimal yang harga 100.000, ada beras, apalagi beras mahal, pasti dirasakan tuh sama tetangga yang membutuhkan Pak, yang benar-benar membutuhkan. Ingat, yang wajib kita santun itu memang lisailin, yang minta secara langsung, ada wal mahrum, dia butuh tapi dia menjaga ifah, menjaga kemuliaan dari meminta-minta. Nah kita tuh harus cerdik juga, dia tuh butuh tapi nggak meminta, saya yakin dia tuh butuh, kasih Pak paket, minimal ada berasnya, ada sari wangi, nggak wangi juga nggak apa-apa, yang penting teh gitu kan ya, sari wangi ya, terus ada apanya lah, syukur-syukur kita pantau setiap hari, kita kasih dia untuk berbuka, pahalanya luar biasa. Kita dapat pahala puasa, dapat pahala puasa juga dari memberi makan kepada orang. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan ruhiyah, persiapan ruhiyah iman yang mantap kepada Allah dalam menyambut bulan Ramadan, persiapan ilmu dan juga persiapan maliyah harta, maka mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang kita jumpai. Itu saja. Ada pertanyaan nggak Pak? Alhamdulillah nggak ada. Jadi kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.